Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu. Kita akan mengenal bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Kira-kira bagaimana ya keadaan mereka saat itu? Apakah mereka sudah mengenal Islam? Bagaimana cara mereka hidup sehari-harinya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita pelajari bersama hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab hidup dalam kelompok-kelompok yang disebut kabilah atau suku. Setiap suku memiliki pemimpin yang disebut kepala suku. Mereka sangat mencintai dan membela anggota sukunya. Jika ada anggota suku yang mengalami kesulitan, mereka akan membantu. Namun, sayangnya, rasa cinta kepada suku itu sering berlebihan. Mereka sering bertengkar dengan suku lain hanya karena masalah kecil. Bahkan ada peperangan yang berlangsung bertahun-tahun. Coba kalian bayangkan bagaimana jika teman-teman di sekolah selalu bertengkar hanya karena berbeda kelompok. Tentu suasana sekolah menjadi tidak nyaman, bukan? Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghormati. Anak-anak, di kota Mekah terdapat bangunan yang sangat istimewa, yaitu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Tujuannya adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang, Ka'bah masih menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Saat sholat, umat Islam menghadap ke arah Ka'bah. Siapa di sini yang pernah melihat gambar Ka'bah atau mungkin pernah melihat di televisi? Nah, Ka'bah merupakan tempat yang sangat mulia bagi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Arab mulai melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah sebaliknya, mereka memilih menyembah berhala. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia dari batu, kayu, atau bahan lainnya. Mereka percaya bahwa berhala dapat membantu dan melindungi mereka. Padahal berhala hanyalah benda mati yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa menolong siapapun. Anak-anak, siapa yang menciptakan kita? Ya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Apakah yang memberi rezeki kepada kita? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah dan dimintai pertolongan. Selain menyembah berhala, sebagai masyarakat Arab juga memiliki kebiasaan yang kurang baik. Mereka suka berjudi, mereka juga sering meminum minuman keras. Akibatnya, banyak terjadi pertengkaran dan permusuhan. Minuman keras dapat membuat seseorang kehilangan akal sehat, sedangkan perjudian dapat menyebabkan kerugian dan perselisihan. Menurut kalian, apakah kebiasaan seperti ini baik untuk dilakukan? Tentu tidak ya. Sebagai anak muslim, kita harus menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, perempuan belum mendapatkan penghormatan yang baik. Sebagian masyarakat menganggap anak perempuan tidak berharga, padahal laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Karena itu, kita harus menghormati ibu, kakak perempuan, adik perempuan, dan semua perempuan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman hanya karena laki-laki atau perempuan. Walaupun memiliki beberapa kebiasaan buruk, bangsa Arab juga memiliki banyak kelebihan. Mereka terkenal sebagai pedagang yang hebat. Mereka sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Mereka menjual berbagai barang seperti kain, rempah-rempah, dan wewangian. Karena rajin dagang, kota Makkah menjadi kota yang ramai. Banyak pedagang
Dari sini kita bisa belajar untuk menjadi anak yang rajin bekerja dan tidak mudah menyerah. Selain pandai berdagang, bangsa Arab juga sangat menyukai sastra. Mereka suka membuat puisi dan syair yang indah. Pada waktu tertentu, mereka mengadakan perlombaan syair. Orang yang pandai membuat syair sangat dihormati oleh masyarakat. Anak-anak, apakah kalian suka membaca puisi? Atau mungkin pernah membuat puisi sendiri? Nah, kemampuan menulis dan berbicara dengan baik juga merupakan keterampilan yang sangat bermanfaat ya. Jauh dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Makkah dan berasal dari suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur, sopan, dan dapat dipercaya. Karena kejujuran beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wahyu itu turun di Gua Hira. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Beliau mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Beliau juga mengajarkan kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan saling menghormati. Pada akhirnya, dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak tantangan. Namun, beliau tetap sabar dan tidak pernah menyerah. Berkat perjuangan beliau, Islam menyebar ke berbagai tempat dan membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kita belajar bahwa sebelum Islam datang, banyak masyarakat Arab yang menyembah berhala dan memiliki kebiasaan yang kurang baik. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Dari pelajaran hari ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Kita harus hidup rukun dan tidak suka bertengkar. Kita harus menghormati semua orang dan kita harus menjauhi kebiasaan buruk, dan kita juga harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.